Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur kereta api SDS dibangun dengan perencanaan 3 tahap. Jadi tahap yang pertama ini dari Maos, kemudian sampai ke Purwareja Klampok, kemudian Purwareja Klampok ini diteruskan sampai ke Banjarnegara, dan kemudian dari Purwareja juga ada cabangnya itu ke Kandis gitu ya. Jadi dalam tahap pertama itu ada 5 sub tahap gitu ya. Jadi 5 sub tahap ini merupakan pembagian dari tahap pertama, yaitu dari Maos menuju ke Banjarnegara, kemudian Maos sampai ke Kandis gitu. Nah, kemudian pada tahap yang kedua ini merupakan jalur tambahan, yaitu dari Sokaraja ke Purbalingga. Jadi dihubungkan ya, tentu saja dari Sokaraja ke Purbalingga karena Purbalingga dipandang mempunyai juga pabrik gula gitu ya, terutama di Bojong dan di Kalimanah gitu. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga, jadi ini lanjutan dari Banjarnegara menuju Wonosobo. Jadi ini jalur ya untuk bisa bertemu dengan jalur yang berasal dari arah timur gitu ya. Jadi tetapi rencana itu kelihatannya tidak bisa direalisasikan, dan tampaknya memang Wonosobo merupakan yang terakhir ya. Jadi stasiun Wonosobo ini yang terakhir dari jalur SDS itu. Jadi tidak ada lanjutannya lagi setelah itu. Nah, jadi sebenarnya perencanaan 3 tahap ini memang ya pertama-tama agak menjauh ya dari Lembah Serayu ya, karena tadi dari Kebasen ya, Mandirancan, kemudian menyeberang Sungai Serayu, dan kemudian memasuki kota Purwokerto, dan kemudian dari Purwokerto masuk ke pedalaman ya, pedalaman Sokaraja, pedalaman Banjarnegara, dan kemudian baru menyeberang kembali ke Klampok ya. Jadi sebenarnya kereta api Lembah Serayu ini sudah melenceng ya, bukan lagi di Lembah Serayu tetapi di apa istilahnya, di pedalaman ya, terutama Purwokerto dan juga di Purbalingga. Jadi melewati jalur-jalur yang sebenarnya sangat sepi, dan ternyata bahwa tidak tumbuh ekonomi ya, perkembangan ekonomi dan masyarakatnya, karena memang sebenarnya jalur-jalur itu kelihatannya juga belum padat ya. Jadi penduduknya masih sangat sepi, bahkan sampai tahun 1981. Jadi jalur rel dari Sokaraja menuju Banjarsari, kemudian Banjarsari menuju Klampok itu adalah suatu jalur yang sebenarnya sangat sepi ya. Jadi jalur itu tidak melalui pemukiman ya. Jadi jauh sekali dari pemukiman manusia. Nah, sehingga benar-benar rel kereta api itu berada di tengah-tengah sawah ya, yang kanan kirinya benar-benar hanya sawah saja. Jadi tidak ada masyarakat yang tinggal di situ. Hanya saja mungkin perekonomian rakyat sedikit menggeliat gitu ya. Jadi
yang kecil-kecil seperti pedagang-pedagang makanan baru kemudian bermunculan gitu ya. Tetapi yang lain-lain kelihatannya tidak begitu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat pada masa itu di sekitar atau di sepanjang dari jalur kereta api, baik dari Maus menuju Purwokerto Timur, Purwokerto Timur menuju Klampok, dan kemudian ke Banjarnegara, dan kemudian juga sampai ke Wonosobo. Jadi pada dasarnya ada 3 tahap yang kemudian dibagi menjadi tahap pertama adalah sub tahap 5, ada 5 sub tahap, kemudian pada tahap kedua adalah 1 sub tahap, dan kemudian pada tahap yang ketiga ada 2 sub tahap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.